Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Barakallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas sajidin wasyakirin. La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Yang saya hormati dan saya muliakan alena kebelebita ulama kita Lena Andegorota Ki Haji Dr. Andes Sulaiman Abdullah. Yang saya hormati dan saya muliakan alena Andegorota Ki Haji Tahir Usman yang sempat hadir bersama kita. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak anggota DPRD Kabupaten Wajo yang baru saja menyampaikan sambutan, seluruh pengurus Yayasan Nurul Asadiyah Calacu beserta para dermawan, tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, dan terkhusus kepada ibu-ibu majelis taklim yang tiada henti-hentinya untuk menyemarakkan hari-hari besar Islam, memagi-magi kehadirat tamana rilalan niwi na angkay manjaji letiap pemasi maraja pulari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya angka tema naka panitiata ini sebenarnya tema yang agak berat, karena ia melo ina capai adalah bagaimana mengamalkan hakikat Isra dan Mi'raj untuk melahirkan optimisme membangun umat lahir batin. Sebelum terlalu jauh bahas tentang masalah Isra Mi'raj, meluka sampaikan loko di sinina jamaah yang sempat hadir, makada syukur ladaki idi tawajuh, khususnya jamaah Nurul Asadiyah Calacu magai nalingi kesempatan pengurusna masigita untuk mendapatkan tiket masuk ke dalam surga. Memang narekode cingi pakedo pasti besar tantangannya. Narimakona naro upasangi dengan mengucapkan bismillah tawakkaltu ala Allah. Kita bertawakal kepada Allah situnganna narekupurani rapa alhamdulillah pasti ada hasil. Dan itu sudah direstui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Narekupurani si wada-wada malicing untuk pakai dosi di agaga. Beberapa tahun yang lalu dia sekak menceramah dan saya bisik beberapa pengurus masjid Nurul Asadiyah Calacu, termasuk alena bapak anggota DPRD, maka daka mesti ngaji meeting masjid dah mabicu tiada nama katandre beberapa lantai ke atas, tapi tiangnya agak kecil dan jarak baloknya juga tidak terlalu rapat. Jadi magai sabak ya konendre kini mega tahu itu bahaya karena pergeseran. Tapi barakatna alhamdulillah ternyata sudah digerakkan untuk membangun. Mudah-mudahan nalingi sungat malam pepong Allah Ta'ala dalle mak barakat nalumui yang ini ceningati untuk menanamkan wakaf di tempat ini. Nah sebab magai ia tu pasti dakai si umur si bawalino, ia umur atau tunggal linota paling matandre antara 60-70 tahun. Angka tau daki si ratu tahun, tapi aku tanya alena cautu pangunron na cautu munron.
Artinya apa? Narik komelo ki sempurna beribadah tidak mungkin bisa sempurna sampai 100 tahun. Tapi narik ko pasidak kay patamu ko lalang agama na po Allah Ta'ala termasuk membangun masjid. Apalagi pasti iya masjid Nurul Asadia Calacu tanya masih di bawah. Siddi mi onrotun roy patama dui, tapi pahalanya itu bertambah terus. Makanya nasabah di sini akan ada madrasah. Jadi aja apa silang pesan ni madrasah si bawa ya masjid nasabah oki romon robarakat. Masumbang itu hanya untuk masjid, tapi nonroi itu masjid untuk mengaji mak guru agama. Tasang ni makadamiga apalan na guru mak pak guru okwe. Tasang ni mega apalan na anak-anak mak guru ko masjid. Tasang ni mega apalan na lebih banyak pahalanya bersedekah. Magai nasabah de nonroi itu mak guru, de toga ga guru mak pak guru. Seandainya tidak ada tempat yang disiapkan, ia tu ampai mega tu apalan atau bangunnya masjid. Jadi ia narik kota Patamai pas sedekah atau masjid ewe niat untuk masjid ini, tapi manfaatnya luar biasa. Dan itulah sebenarnya masjid modern. Sebab dia apa aja masjid berjalan. Dan saya dapat informasi dari salah satu alumni Mesir, maka dia tuh Masjid Falstas, masjid modern itu kota amalnya sudah 9. Jadi dia di kota amalnya tapi asera. Jadi kanoki okoro zakat, ada wakaf, ada untuk anak yatim, ada untuk fakir miskin, ada pembangunan masjid, ada untuk mualaf, itu sudah ada semua. Jadi kota asera, jadi ya kona yatim na sumbate okiro kota ena pertama. Ya kosaka oki kota zakat ena pertama. Jadi narekona pakwiro panitia, maka tinggal dia mengelola, maka doi untuk pembangunan, dia untuk anak yatim ini, untuk pembinaan pesantren. Begitulah di Mesir yang saya dapat informasi dari salah satu ulama, maka dia rupas sidak ke komasere purani matoni lai tata, maka dia komeko untuk wakaf tunai okomo pertama. Sebenarnya masjid kita namo citi ni onruang, namo citi ni kota, karena masjid ini bersambung dengan nanti Yayasan Nurul Asadia Calacu bersama dengan pembinaan madrasah. Makanya luar biasa Pak Bu. Jadi macilaka ki na rekodegaga wakapat tapoy cilaka ki namo sisa ni semen egan na tawajo masa na dito lepajaji makadaki 5 miliar de na megayer cede ya miko cidi tau masani megaiga. Tapi ya kota Tagai saya punya masjid di dekat rumah macawe boleh 60 juta saldona, maka dari panitia aja lalu tabung kerai ustaz apa aja tuh tabung kerai bisa kada jadi moga, maka nakak de iya gagai melo ibu kerai tanya rumah pribadi tapi bola na pong Allah Ta'ala niga pasilili dale malingnya cening ngati tahu masjid ka pong Allah Ta'ala ibu kerai mega tahu mapat diisi nah sama gitu denu lepa jaji makomololo 60 juta diruntuhkan total di matoga dipakai diruntuh mana. Kemudian masjid dinaikkan, ternyata sekarang sudah mau naladana kurang lebih 1 miliar, tapi angka mau pasal dona itu apa aja lipat pembangunan itu 5 terus maganya angka balik utara ke jalan raya ternyata di mega isak nairo daripada sumbangan ke Jumat. Jadi saya juga sarankan kepada pengurus masjid, makanya kau taruh ke kota amal kuriolo, maka jalan dah. Karena di sana bukan jalan poros, tapi madari lolongan kasih di juta siulang, apalagi ini jalan poros. Itu luar biasa. Saya dapat informasi dari Masjid Muhammadiyah di Sidenden Rapang, pas dekat lampu merah dia pasang, dalam 1 minggu biasa dia dapatkan sampai 15 juta. Ukumiro kota amal na taro koro tangana batah satiri oto lalo, makanya itu Pak Sitongan na nariko kajambata masolang nang katau uko tutu 50 pamapalalo tau megay ka nalulungan itu 2 sabu 5 sabu tapi kali 3.000 mobil siaga memang. Makanya aja mo tapatatong di panitiata ukumoro ba kota amal tapatatong lalu itaw winadisari karena kapan dia melihat pembangunan insya Allah pasti dia bersedekah. Pak matangga tutu tama di ikodega na mga tau yan ang kamasigi kung hindi ka napakedo makuto dito sumbangan na si di juta si raratuna dito rato tapi ya kung ka nakedo pasti masumbat tayo magay nasa po ang Allah Ta'ala tiyaningang iatin na tayo masidaka
Makanya mudah-mudahan insyaallah tonroi matarawe mati. Insyaallah apalagi tonroi di mameraja makanya mencekik hawan. Nah, itu mudah-mudahan dapat berkah ipong Allah Ta'ala dan hajat panitia itu terlaksana. Ia bangunannya ko bae luar biasa. Nasaba ia wakaf na tawe marutungino tetap digunakan sebagai wakaf. Materu apalana dipindahkan timbunan masuk ke pesantren itu tetap berpahala. Atau bawe loko lalangi tetap makai pelat magai dimanfaatkan secara sosial. Yaitu ampai na reko angka kata pasu usahakan kita manfaatkannya. Tama pesantren ini nalai timbuna teh jalan raya kong kalalala ngukut tumagoro magai bawa ke situ sedekahkan ke situ supaya magai berjalan di makan wakaf na tawe angka lalu tau panrita tumakada yang penting pura nimunia ke sumbagamu pasti kamu menjadi amal jariah maka Allah akan nilai selamanya karena itu hanya tergantung pada niat. Cuma angka tau panrita makada de manasai nari kutulipaki mataru ya ko makadaki we aga na tiya sa sidaka ko bisa dito tadi magampang asumbang isi janang kasumbangan kapwe berlanjut lagi dito nakadaegan na pa makanya sa kumegay tapi harus berpartisipasi magay nasaba ya kung kapasidaka tatama baraka lupo mate ki matu iya nituwa dito lilolo nga mataro apa iya sampajan iti na pagi jama si ko mito palan sisa burakan na selesai haji boleh ki Makkah ya tuh itu apalan tidak ada tambahan aja tak ada boleh tak Makkah atau pe melolong segi apalan tidak mungkin kecuali melaksanakan ibadah haji kembali. Umrah juga demikian, puasa juga demikian, zakat sedekah beda. Iya pas sedekah iya na pakai tawe na manfaatkan tawe de na paja lari apalana makanya tau mate pa ko kiburu dikene angka lala yalengi nyawana cinampa di parewa kang kupong Allah Ta'ala ci di bawah melo di launa tutup dia kembali aga melo irewa masidakanya waraparana karena bukan sholat nasabaya sempajangi terbatas tapi sedekah tidak pernah terbatas yana tu ampai tau masidakah ko masigi atau masumbangi ijanji bola atau istana kilalan na suruga upasang imaniryo lo makadang kata tanay ka ang tanamaga hukum na pa ustaz kumagala itay masumban na din na sa pagyan dato sumbangan ako masigi juta tapi din na sa pagyan makadaka insyaallah ang kabulan ako suruga ang kahotele na ko suruga namo din na sa pagyan kumagala may masumban tata ang kahotele na ko suruga di binatama. Makanya magi disuruh ki akimi sholat wa atu zakat dirikan sholat dan tunaikan zakat sitonganna maka tujuan anak korupa nasaba supaya pikui carana tama ki suruga na angka tobul atau roy pada kotolo sompa tomero rewa lo kampunge kita akan begitu loki sompa okolino kenro kimelalo muka akhirat tapi kotolo akhirat angka mo gabola tapas saja angka mo gamelo yung rekormato makanya takibor memang ni bola aleta sebelum kita berangkat. Tadi saya dengar ada salah seorang dermawan yang mewakafkan gedung itu luar biasa Pak. Dena yang mana tahu titip orang param mampu melakukan itu kecuali dia tahu dia lebih memiliki keistimewaan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan main berakatnya dan itu penting menjadi motivasi untuk itu. Ia paling kolega ke pasidaka ta baru padui tilodong ato ni ha apa ieu kisang pasidaka ni gamo angka pak berupa doa angka berupa motivasi angka tu ibantu itawe sapa ka daong kasiji ko korotau sogi tapodani aja na padite podani makadai bangun masigi ko kampungku bantu-bantu cede namo sisa ni samme ya ko makadai namo sitang ngasak ni samme masih remote mal di sitang ngasak iya. Makanya itu penting saling mengajak nasabak magai angkat talolongan dari kotoli itawe untuk bersedekah. Makanya saya masuk kepada tema mari kita mengamalkan hakikat Isra dan Mi'raj. Makui Iero Isra dan Mi'raj dua hal yang beda. Angkatu Nabi diisrakan saja tanpa di Mi'raj. Angkatu Nabi dimi'rajkan tapi tidak diisra. Rasulullah itu gabung israkan dan dimi'rajkan walaupun di dalam ayat itu disebut hanya satu subhanalladzi asra bi abdi. Di situ kalimat asra disebut. Jadi makui
iya Nabi Isa itu dimi'rajkan, tapi dia tidak diisrakan. Nabi Isa itu diangkat ke langit, makanya dia dimi'rajkan. Nabi Musa itu dimi'rajkan. Nabi Adam juga dimi'rajkan oleh Allah. Tapi bedanya sedikit Nabi Adam dengan Nabi Musa, ya Nabi Adam puluki surugan apal kulino. Makanya dalam riwayat itu biasa tuh pengewang istilahnya berdebat Nabi Musa si bawa Nabi Adam, karena diberitahu Nabi bisa digulung, sejarah itu digulung oleh Allah sehingga Nabi diperlihatkan semuanya, sehingga dia mendapati Nabi Musa dan Nabi Adam itu berdebat. Aga nasa Nabi Musa waktu nanita Nabi Adam, oh iya na Adam nasabari ya dimper ni puluh ke suruga nasabak nalanggar perintah na pengalataan, gara-gara iya nih langgar di perintah na pengalataan, maka dia Nabi Adam napodangi Nabi Musa, oh iya na apuku, inilah nak keturunanku yang tidak ridha terhadap takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu kalau mutlak Nabi Musa. Hebatnya Nabi Musa Pak Bu, kita masuk ke intinya ini, yaitu Nabi Musa disuruh puasa ukur malaikat Jibril atas perintah Allah selama 30 hari. Lalu pulau as-sona disuruh puasa, kemudian setelah itu baru disuruh ke Bukit Tursina, dia tinggal di dalam gua, kemudian disuruh berpuasa selama 30 hari. Tapi yang kecil disuruh ya jangan bersikat gigi. Itu ya aja mau sikat gigi ketika dia disuruh berpuasa. Tapi setelah sampai 30 hari dia berpuasa, kemudian Nabi Musa nak berungang ke sumpana na pesatna na panimau ternyata menjauhkan nasabak talupula sona dia nasikat gigi. Dia tidak membersihkan giginya, dia mengambil akar kayu yang itu menjadi siwak, kemudian dia gosokkan ke giginya. Tapi dia lupa bahwa dia pernah diberitahu oleh malaikat Jibril, maka dia jangan menggosok gigi. Nasabari diberikan hukuman oleh Allah tambahan puasa 10 hari, sehingga 40 as-sunama puasa baru turun kitab kepadanya. Ini salah satu hikmah aga Bapak Ibu sekalian, maka dia komelo sifat bicara langsung dari si Bapong Allah Ta'ala sebagaimana Nabi Musa. Maka hal yang paling pertama dia lakukan untuk batin supaya bisa tembus kepada Allah adalah puasa. Yana tu ampai sahabat makna bagaimana ya Rasulullah, iya kaum para tokoh-tokoh Bani Israel itu kenapa bisa begitu cepat dia mengetahui sesuatu agar nasa nabita, itu berkat puasa yang dia lakukan. Jadi namutan niya selang komegai puasana, maka batinnya itu bisa cepat tembus, karena memang ternyata latihan yang paling cepat untuk tembusnya kalbu adalah puasa. Itu baru Nabi Musa. Makanya ia ro'alena pangulutan Nabi Musa itu sidongannya luar biasa, karena dia bisa berbicara langsung dengan Allah. Tapi beko batena mak bicara si Bapong Allah Ta'ala. Saya pernah baca dalam salah satu riwayat mengatakan bahwa Nabi Musa itu berbicara, semua anggota tubuhnya itu tembus dengan komunikasi dengan Allah. Bayangkan Pak, ya riri mak bicara timut kami si bawa tahu. Tapi kadang ada juga komunikasi melalui pandangan, ada juga komunikasi melalui pendengaran, ada juga komunikasi melalui batin, dan itu semua dimiliki Nabi Musa ketika dia berbicara dengan Allah. Ya kau nggak tahu si cantik, kau nggak tahu si pujilada, napa ini kasih dia tahu rokabinan na puji, pasti dia sudah merasa senang. Namun dia pagaga ada napau. Begitulah Nabi Musa ketika dia berbicara berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pakak kasaiya naro nalingi pong Allah Ta'ala melalui peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi yang itu ipam meraja na nabita ya lingi pakak kasa untuk sifat bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala, itulah sholat. Tapi maka dari rulle pebatu ya bisakah kita tembus? Bahasa sederhananya khusyuk itu.
Nasabak nikmatnya yaitu ampai sampajange nasuroki nabi terlepaskan, walaupun dilapaskan bukan terlalu besar, artinya timutta si bawa do cilit tamang kalingai salat yang salat biasa, kecuali maghrib, isya, subuh ya harus diteraskan suara, tapi selain itu mesti bunyi kedo timah mas sau-sau sehingga telinga itu mendengarkan, tapi dia itu nawat di maliwo itu jadi masalah. Magai supaya komunikasi itu bisa tembus kepada Allah, makanya upasangi salat media untuk sifat bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala, yaitu ampai Nabi ta nasangi istiraha alena nareko masampajan. Jadi ya koliwa itakona Nabi ta boleh joka boleh mamusu na liwat takona, maka disitulah Nabi menikmati betul sholatnya. Ia tona malampe bacana, ia tona meta rokok, ia tona meta sujud nareko mata kolak. Magai nasabak nalai pak pura yo pilih sebelikan ia koto mata kolak dah lai bilang. Magai nasabak ternyata istirahatnya Nabi adalah sholat. Nasabak ia kosi sambun ni atinna si Bapong Allah Ta'ala menyaman ni papena dinna. Makanya nikmat yang paling besar adalah ketika hamba itu dekat kepada Allah, tapi tidak semua orang mampu merasakan ini. Magai karena kadang itu susah. Ia kotomak bicara dino maka daya kong katau malak dai puji nampak itu dango ko si dapena matanani papena dinna. Cawe-cawe ini sudah pena tudah kata matanang, apalagi kalau sudah dilihat. Makanya sebenarnya dalam sholat itu kita tunduk cukup kita rekoto sempaja magai, karena orang yang sebenarnya saya sering mengatakan begini, sholat itu sudah pengakuan. Jadi dosa purai ipigau ipangolome menyokor, makanya sujud dan rukuknya disitulah dosa digugurkan. Tapangolome nih mohon ampun kepada Allah. Ta usahakan memang ditilawi nak dampagi pun Allah Ta'ala dosa ta nasabaya itu sampajangi palaga dosa memang ukulin palaga dosa. Jadi kong katahu pak mapamulai majene kemudian berzikir kemudian sholat, sesudah sholat dia berzikir lagi kemudian berdoa sukumi matopa cina ya kong kamu pamonro napasi pulung ipong Allah Ta'ala lopi mak jumana panalaga itu sampai sampajak jumae palaga dosa selama 1 minggu, tapi sesana sampajak perlu. Jadi sesana nier kong kamu pada nama pacing apa angka tahu pak dinas sampajak perlu ya ni mak jumae ita nangka ya nanti tahu masih sampai desa keragan lega. Jadi ada to mas sampai japaran gue napa lo majuma sesana dosa na sampai japaran gue iya nar dosa na laga sampai japaran gue iya naro na laga sampai jumai, tapi nareko jumani bawa ipigau tanya sesana laga tulis sakaraga angka mana mobi pokoknya begitu. Jadi ini penting, makanya orang yang banyak sholatnya adalah orang yang sebenarnya makurak dosanya. Nah sebab magai unron na ilang gadosa ini tuh apa maka nabita ya komelo ilo mas sampajang umakku nalay po Allah Ta'ala dosanya itu napatada yung puno na si baku salingkana ya koroko isiwawa ko sujui tak din na idosana pada tak din na nadodong ay puliritakin na juye. Makanya katibiasa ko to mas sampajang ko to pura mas sampajang maringas sa di papinadingin narikotame waktu sampajang na dito masampaja samana sa dengan kababan, tapi setelah kita sholat makruwi samana sa di maringan. Itu salah satu hikmah dari orang yang melaksanakan sholat. Jadi kita rasakan niero berarti kenapa masih talulong na sampajata, tapi nariko angka tau di panalulong niero berarti mariawa-riawa mau patu kedudukannya. Makanya usahakan nih, usahakan sesempurna mungkin. Nah sama itu tuh gak tahu maka siya mau kupung Allah Ta'ala berupa sholat sempurna sholat medegana. Wadi jadi kita sambung miku kata dereki, tapi lepas inare ko tumak baca Fatihah. 10 nih tahun tamata salam bahkan mulai lahir kita Islam sampai hari ini mungkin mega mau tahu dia napahami betul na suratul Fatihah. Mega mo pa tahu din napahangi
makna bacaan-bacaan sholat. Tapi ya apalah, tapi dia irisan betongan sampai suratul Fatiha itu tidak tahu artinya. Maka dia guru tak kali sidendring almarhum almaghfurlah narek komelo ko khusyuk, salah satu cara dari sekian banyak isangi agama baca, salah satu isangi agama baca. Nah sabah ya ko angka tau baca na din isangi agama baca, maka dia guru tak tahu jangan ini tu mak bicara di napahanya dan apa. Tapi ia netunang pendapat maka dah la taqrabus sholat wa antum sukara. Jangan engkau mendekati sholat ketika dalam keadaan sukara, mabuk. Apa ia tu tahu mabuk apa? Kapau-pau. Tapi dia nak dingi pahami maka dia kode busangi betungan na sampajange, betungan na membaca aja lalu masampajan manrasa nasabak mega itu tahu dia nasampajan. Tasuroi maka dia guru Haji Maimun Subair almarhum ya kau angka tahu yang penting nesani bacaan suruh di zaman nanti dari sekian banyak ketika dia lakukan dia sujud ya kau depek napahami sebagai ta'zim penghambaan kepada Allah tetap akan nolongan. Ini tu nak ada guru Profesor Dr. Quraisyihan orang yang khusyuk itu bermacam-macam. Angka tahu khusyuk nasabak lo mipigau ya gamparintan ko Allah Taala mitau mita merenangkan. Mama sampaikan dicalek matu. Dia nikmati sampai jana pokoknya yang penting ujana aja nasalah ka Allah Taala. Itu termasuk orang yang khusyuk. Angka tahu lo melaksanakan sholat magai nasabaan kana cinai. Nah masa paja sunat duha Pak Melu kosogi. Moto imat tahajud apa angka di pegawai bank itu disingan. Ya ada orang seperti itu. Nah sebab magai memang dalam penjelasan ulama hikmah ada orang yang ditarik secara paksa untuk melakukan ibadah supaya dia dekat dengan Allah. Memang Pak angka tahu dia mana nasab pajak tahajud macan ri menilakanya. Ya. Ya waktu dia gak masalah mundur itu di menonton micawa menonton sinetron si sana macan ri lakaina moto tengah nih subhanallah na baca mana Pak dongeng ini sebenarnya itu bukan musibah tapi itu nikmat cuma memang sampainya dalam bentuk yang menyakitkan tapi nalai dece na pole yaruna sawamage kita tidak akan sujud di tengah malam dekat dengan Allah ketika tidak datang hal itu. Ini tuh nak ada guruta jangan melihat yang datang sebagai musibah ketika engkau tidak melihat akhirnya. Tapi mereka tahu na semua lima dalil ko Allah Taala ya lek oto makanja padahal naliwag masigi di nalo masampaja to limonro manibawa murus otona. Makanya orang ini sebenarnya tidak mendapatkan nikmat tapi justru dia mendapatkan istidraj. Pemberian Allah yang menyebabkan dia semakin jauh dari mabelai kuluk kupong Allah Taala. Makanya upasani pancaji dia sampajangnya sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kongka masalah tahadapi sempajak memberi malah solusi. Pekiasan angka yasa salat sunat istikharah. Ada namanya salat sunat hajat. Angka yasa sempajak sunat tobat. Makanya salat itu banyak macamnya. Bahkan dia tidak ada sempajak sunat. Apalagi angka 2 rakaat sempajak sunnah yang sangat istimewa rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha 2 rakaat sempajak sunnah subuh masarolati layalina lululisa angka toh hadis sama kada rakaatani qablal fajar sehingga angka pahami makada 2 rakaat sempajak sunnah sebelum masuk waktu subuh itu sampai 2 rupa pendapat. Saya buka kitabnya Imamul Ghazali narampe makada nigi tahu masam pada sunnah subuh nabaci alam nasr pada rakaat pertama sesudah Fatihah kemudian liila fi Quraisy pada rakaat kedua sesudah Fatihah maka orang itu tidak akan pernah istilahnya tidak akan pernah dirusak oleh musuhnya. Jadi kung kapak balu nangka to seringnya ati angka pejabat angka to seringnya ati betungan ada orang yang iri namero solaniki maka lakukan ini. Maka Imamul Ghazali siapa yang membaca surah ini pada 2 rakaat sholat sunat sebelum subuh artinya sesudah azan subuh jadi alam nasrah pada rakaat pertama liila fi Quraisyin pada rakaat kedua agak barakatlah ternyata musuh-musuhnya tidak akan pernah menyakiti dia
Nareko angka tau melo pasolagi, maka itu tidak akan pernah berhasil. Itu yang disampaikan oleh Imamul Ghazali. Ya kau pak balu nang kapat dirangi hati atau angka pejabat, kemudian banyak yang iri, banyak yang ingin merusak kita, maka amalkan ini. Ya pamoro pangupu tabaca dari kumasam pajak sunnah subuki, insya Allah terlepas dari perbuatan jahat musuh-musuh kita. Nareko angka tau melo ma solagi kita. Iya kode itu lepake okoro angka pak dong. Saya sering ngajarkan itu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama'i wa huwas samiul alim. Maka digurutkan zikir ini bisa menghancurkan sesuatu yang bisa merusak kita. Barakatnya racun lagi tidak akan menjadi racun, tak dengi racunan. Nareku ya tu na amal kata dia baca sebelum dia minum. Nareku napak barakah ipo Allah Ta'ala. Tapi ya kode napak barakah, apalagi kau meloki coba-coba lomala baigong langsung tabaca ya Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmin syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul napatino insyaallah angkai pu imam sampajangan ko badai. Kenapa? Karena bukan untuk itu tujuannya, tapi nareko meloki minum nai baca ya roh, maka ketika kita tidak tahu insya Allah maka itu akan dihilangkan semua yang bisa berbahaya. Ya kungka agak-agak melo na pasolanya kita we na itu ya malkan, maka insya Allah dengan izin Allah itu tidak akan terjadi. Yaitu ampai tau pandritata na suruh ki baca akataluku mangaribi akataluku subuh. Kita baca suratul Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ayat kursi, kemudian baca itu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama'i wa huwas samiul alim. Namun iya itu pananungan insyaallah mabaraka loko. Maka namo abalae nalagato po alata. Itu barakatnya. Kalimat yang sangat singkat tapi sangat istimewa. Nareku berbicara manfaat itu. Jadi aja tak kadang kasih kiri mempunco ngimiru lampe makanya deh. Bahkan sayyidul istighfar adalah kalimat yang sangat pendek tapi najani pun Allah Ta'ala. Rasulullah mengatakan nigi baca cicak wani namata ya tuan ni ijami isa surga. Nigi baca kosoy natakko mata ya tosoy maka dia dijamin ahli surga. Yaitu ampai pamu ya roja cita masuruga namo anu mapunco mi nareko na pujila dari puang Allah Ta'ala maka pasti kita akan mendapatkan itu. Tapi denah kadana bintang langsung tang masuruga maka dani ipatang masuruga ya komega masalah nite ikan dulu. Makanya pahala itu kan sebenarnya tidak banyak ya kuini menimelo makasih dena namanya. Saya tadi diisi oleh bapak anggota DPRD maka dari manrasa di stasiun dengan anggota Dewangi apa sini na kegiatan harus diupload untuk pertanggungjawaban maka dapat kunci na puluk kumilal iya nah makanya mau akatanya betul-betul ikhlas sebagai laporan pertanggungjawaban di dunia itu tidak masalah apa namode ni upload buat ditoria ya aja tak ada pun nampak itu adalah riak yang tidak nampak itu tidak dinakor puluk kui keikhlasanna hati barakat. Makanya itu ampai babu kenapa Imam Nawawi meletakkan dalam hadis arba'in Imam Nawawi hadis pertama adalah dalam hadis arba'in adalah tentang niat magina ya roh nasabak yang miturpo. Tidak ada yang bisa menilai seseorang kecuali hanya Allah. Maka nasabak oku ya tie ia naros hitam musibah Allah Ta'ala. Jadi dia wading nilai pada terupatau maka ada makhluk apa yang makhluk tidak. Itu keapaan nih. Tapi intinya hanya Allah dan manusia itu sendiri. Maka pak angkat tahu masa paja sunnah kurudun rakan. Pada gerakanlah angkat tahu kurimundri masa paja sunnah dun rakan. Juga bacaannya sama, gerakannya sama, waktunya sama. Angkat tahu waktu yolo masa paja sunnah dun rakan. Pada bacana, pada gerakanna, tapi niatna dia okwero nak masa paja sunat toba yang di belakang sholat sunat udu, yang di sini sholat sunat tahiyatul masjid beda dia dapatkan hanya karena niat. Pada sempajang, pada don rakang bacaannya sama, tempatnya sama, tapi karena niatnya berbeda sehingga dia dapatkan pahala yang berbeda. Jadi itu ampai bahaya dunia Pak. Maka nasabak kadang-kala kita menilai orang gara-gara dia dipahami. Maka dah tahu melu ya cuy. Nah, paham kaji itu Pak
agak-agak masalah. Kega yang diwariskan oleh iblis. Binatang itu hanya syahwat, nafsu dengan tidak pakai akal. Tapi yang diwariskan iblis adalah iri dan dengki. Jadi sifat binatang itu hanya syahwat, hilang akal. Tapi ya kok iblis yang dia turunkan itu adalah iri, si bawa dengki. Jadi yang nangka tahu iri pak, sifatnya belisir. Ya tona tu makar lagi makokan. Boleh iri dalam kebaikan, buat disah. Iri apa? Kaya sama kedua masa nakala kayaan, mas sumbayan umakai kena sumbangan, angkaya si kau nyewa sumbangan. Buat ini iri. Tapi nareko masalah-masalah lain itu bahaya. Kadang-kadang ini sadari muncul ini. Jadi itu sampai narampe nabita dena tama suruga tahu angkai sifat kesombongan di dalam hatinya walaupun sebesar biji saung. Maka tahu angkai kesombongan itu sebenarnya sifat iblis. Sifatnya belisi. Tania bangsa nafi dia bahaya. Tania bangsa naku napakoro tidak. Sama dengan kita penceramah. Rasa kami makan ustaznya makan dia tidak. Kita yang penceramah ini tidak mungkin baik seperti ini seandainya tidak ada jemaah. Angka kegunaan ustaz seperti kata mereka linga. Tidak ada gunanya. Makanya nasabak boleh jadi kita hanya tinggal degaga dakwah sampaikan nareko degaga jamaah melo mangkalingan. Maka kebaikannya ustaz itu sebenarnya ada karena ada jamaah yang mau mendengar. Maka toro jamaah aja tak ada mungkin saya lebih tidak. Karena kenapa? Karena gara-gara ini nasabari tidak bisa melakukan kebaikan. Maka jangan bangga dengan kebaikan yang kita lakukan nasabak magai, karena kebaikan itu tergantung juga kepada orang lain. Aja tak ada gara-gara iya tidak. Pak Mika tuh nasa iya gitu bahaya lah. Iya nih. Makanya tu nak ada guru tenang kata mak bicara napa ini mama nek nasiratu na iya na ai itu melu ya cem itu. Kita rumah si dia, oh iya aku tuh iya tuh panitia, iya tuh itu mami itu masering aku tuh, iya itu mulite dia tuh dia itu ternyata iya itu mami, iya itu masori yang pengajar tuh itu bang, iya tuh itu mulite, iya itu tuh, napa ini mama nek mak bicara nasiratu na iya na makan guru tuh melu na cem. Makanya dalam kehidupan penting sampaikan hakikat Isra dan Mi'raj sebenarnya adalah perjalanan secara lahiriah. Sidongan na yaruini nabita waktu na melo ipameraja kan di baladadanya agan na ipacini atinna maka di guruta dia tidak dibersihkan, cuma ditambah hikmah karena Nabi itu sudah bersih. Ipatama ini hikmah ya jaja tak kena dega dosaku aja do istighfar tidak. Sebelum sholat mestinya kita bertaubat kepada Allah masih kiriki. Makanya jenne secara lahiriah yero jenne isi dengan doa apa mega tuh maka ada bid'ah makoko itu tak disengkang. Wajib sekarang ini sudah mulai dimasuki paham-paham yang semua melepaskan paham-paham yang telah diajarkan oleh guru tak Sa'adah. Itu mulai sudah dicabut. Taman kosengkan karena Sidrap sudah bergerilya selama hampir 3 tahun, 4 tahun, menjelang 5 tahun masuk Sidrap. Sekarang wajib menjadi sasaran dengan bodoh. Saya tahu karena saya di NU. Munculnya paham-paham yang mengatakan bahwa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan pakai ulama, pakai saja hadis. Langsung ada hadisnya, mana dalilnya? Tapi dia pakai pendapatnya ulamanya. Nah, Temi pakai pendapat atau Pandritata, tapi dia pakai pendapat ulamanya. Si Utsaimin, si Ibnu Taimiyah. Padahal dia tidak mau pakai Syafi'i, tidak mau bermazhab. Aja nama kalinya guru tasada, pesannya guru tasada. Dek, rewat menjolok nabita na bawa. Itu yang muncul sekarang, dan hati-hati di Kabupaten Wajo ini sudah masuk, dan itu akan besar cepat sebab magai gerakannya masif. Makanya pertahankan memeraja bid'ah, maulid bid'ah, mau baca dong bid'ah, matasabih sudah sholat bid'ah, zikir sesudah sholat bid'ah, doa bersama tidak ada dalil, talqin mayat tidak ada, tidak boleh. Siram kuburan tidak boleh.
Semua bid'ah, dan pelaku bid'ah masuk neraka, tidak diampuni. Ia ko macarame na ustaz, tanya ustaz na macarama pasti lari made. Kenapa? Dia sudah doktrin. Ia ko tanya ustaz mu mendre macarama, ia ko monro ko cidi na pala mulolong, ia ko made ko dua pala mulolong. Itu dia sudah doktrin. Makanya dia tidak mau tinggal kalau bukan ustaznya yang ceramah. Itu sudah muncul, dan wajib ini menjadi sasaran utama. Dan saya tahu itu gerakannya. Jadi makanya kupasangi benteng di Wajo ini masih ada As'adiyah. Maka jangan sampai ini lepas. Harus berdiri dan bergerak untuk menyebarluaskan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Nah sebab magai iya naya digarogoti kemudian hilang pak. Nah sebab magai salah-salah matija. Dia tidak kembali ke dasar hukum kita. Dia tidak pakai haram, wajib, makruh, mubah, sunnah. Dia tidak pakai itu. Yang dia pakai sunnah, bid'ah. Dua nih. Kalau bukan sunnah berarti bid'ah. Ini lo kuncinya. Doa bersama, oh bid'ah. Maka biro. Jadi aku makadani bid'ah kan capak na neraka toh? Neraka. Ujungnya pasti neraka. Kalau bid'ah kullu mudahatsatun bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fitnah. Setiap yang sesat masuk neraka. Ya kumah kedai makruh berarti dia nak dosa, rugi nih. Iya, kan begitu. Cuma tidak bagus. Tapi ya kumah kedai bid'ah pasti ujungnya neraka. Inilah yang banyak digembur-gemburkan. Sinina amalangnya perempuan juga lebih afdal kalau sholat di rumahnya, tidak usah ke masjid. Ya, tidak usah ke masjid. Sholat di rumah saja. Aja dan lo masjid. Jadi dia dan palabai makun raya lebih afdal minasam. Bahkan ada pernah saya dengarkan langsung dia mengatakan wanita kalau di rumahnya sholat itu yang dia wajib. Kalau di masjid itu tidak sah. Bayangkan. Dia sana rekok di masjid mas sempaja makun raya harus sholat di rumahnya. Tidak boleh keluar. Ternyata Pak Bu narekomelo ikaji. Nanti lo mas sempaja masigi kumas kunrayo kumasigi tapi nasurumi lo mampasa bainena. Iya, lo mati Pak Guru. Perbuatan dunia seperti itu dibolehkan keluar, tapi kenapa perbuatan ibadah itu tidak boleh? Ini yang jadi masalah. Makanya rancu nih metok. Makanya saya kamu guru tan ale DC. Beliau hadir di tengah-tengah kita, beliau akan memberikan bimbingan terus. Makanya hati-hati juga karena TV-nya itu banyak. Iya, angka pesantren na bagus pasti langsung jadi Pak. Dia bertahan makanan kejolotnya tidak, itu langsung jadi dan tidak akan pernah terhambat. Kenapa? Karena ada yang mendanai mereka. Iya, perlu hati-hati. Makanya NU di Sidrap saya pasang badan. Alhamdulillah ada satu ulama dari Kabupaten Wajo juga ini alumni As'adiyah, orang terbaik di As'adiyah juga masuk ke Sidrap. Itulah yang membantu kami gerakan di Sidrap alina guru Dr. Timuda Abdul Malik Tiba. Beliau juga luar biasa karena kenapa? Bergabung di Nahdlatul Ulama sebagai surya, dan itulah yang kami selalu sering bertukar pikiran bagaimana membentengi ajaran-ajaran ini tetap Ahlussunnah wal Jamaah tetap jalan. Jadi makom itu Pak. Ia ini tomatot tadi ulama kita tidak menghilangkan tradisi, dia dapat dengan budaya, tapi ini semua mengharamkan tradisi. Pokoknya dia gak yayasan. Itu ampan keyasan islamisasi adat, ipasalangi adat, ya kuyaro dia gak. Semua tradisi haram, musyrik, selesai. Salat kembali kepada Al-Quran dan hadis. Itu saja kuncinya. Jadi selalu meneriakkan Al-Quran dan hadis. Noli ini teh 10 napalo pengaji. Kumpul dia mengaji, tapi apa yang diajarkan? Mengaji 5 menit, kemudian dicuci otaknya tentang bid'ah sebanyak 1 jam. Sehingga popole mengaji, dia na kaidah baca na pangewangi agak paling bid'ah. Jadi mana kaji tolo mengaji mak guru koran, bid'ah mina bahas korewan. Berarti dia na lo mengaji hanya sebagai modus, maka dia mengajarkan Al-Quran. Padahal sebenarnya dia sudah mencuci otaknya, dan banyak ibu-ibu menjadi staklim yang terpengaruh dengan itu, dan itu bahaya. Iya narona sabari Pak, NU berdiri gara-gara itu setongan, dan sampai hari ini menjadi tantangan besar untuk kita. Tapi untung di As'adiyah ini masih banyak ulama-ulama kita aja natama bilang malah tangga. Sebenarnya saya berat masuk ceramah di Sengkang. Kenapa? Karena ulama-ulama kita banyak di Sengkang ini tempat kita bisa menimba ilmu yang berkah.
Memang mereka banyak tidak keluar karena dia sibuk mengurusi santri. Tapi kadang-kala juga makotero jamaah tuli meloto tulian. Mega nasupalako ko sengka loto patu sidrap mandre nasupalako. Padahal pada pipa bumbun nah. Itu begitu juga sebenarnya dakwah. Kadang-kala lebih malisai gurutta tapi melo silang cili masalah toje dia. Makanya saya mengenalkan tidak masalah tapi jangan tinggalkan ulama kita. Kita sebenarnya yang dari luar itu sebenarnya berat mata anak kita ekotomelo tama sengkang itu pubulu ekotomelo tama sengkang. Kenapa? Di sini gudangnya ulama dan doanya ulama kita sangat mustajab di sini. Makanya saya harapkan upasang jangan tinggalkan tradisi ahlus sunnah wal jamaah yang diajarkan oleh guru Tasa'ada tetap dilanggengkan. Itu penting. Benteng-benteng ulama kita masih banyak di Wajo ini. Saya banyak mengagumi ulama-ulama kita di Wajo. Guru tak yang besar yang ada di Jakarta itu rata-rata alumni dari Asadiyah. Makanya baraka lupa ya. Kanyempai makadaka Pak Bu. Ulama yang ada di Kabupaten Wajo ini insya Allah tidak akan habis karena dia selalu memproduksi ulama. Banyak generasi-generasi penerus. Cuma ia mako kami mempai tantangan yang terbesar adalah penerus game. Magai mega ni anak ta masih sekolah pesantren tapi mak gentok. Mega. Pure maka pala selesai hafalan langsung al HP na main game. Itu yang jadi masalah. Tak dengi barakat na hafalan. Yang paling bahaya mega anak ta ukilala kamarae na boto din sa nito motor. Game itu kebanyakan judi. Tapos sini kali, kung kanang po tumaka daw sekopoy, dia bisa jual poin itu sebenarnya sudah judi. Tapi mega ustaz dia napahang na sa babang game, ustaz dia nak cule game. Ya, dia ustaz tidak lari masuk ke situ. Mestinya ustaz milenial itu ada yang tahu semua program-program yang dimasukkan Yahudi ini untuk mencuci otak anak kita, itu harus ditahu. Ini penting, jangan sampai makanya dia aku tenang-tenang padahal boto yo kilala kamaraan. Ya biasa pa boto Pak Bu, irita tato boto ia makukuat maka dicubo kilala kamaraan na boto. Jadi boleh jadi suami kita, anak-anak kita menjudi, kita tidak tahu. Yang paling parah nareko ustaz macoto pemain. Oh itu bahaya lah. Kami ini no. Kemudian saya wasiatkan maka raka onak sampajangi pakaka sa untuk sifat bicara langsung si Bapa Allah Ta'ala. Yang kedua digaga Allah wadingi pakai langsung tembus kepada Allah kecuali sholat. Maka nasabak digaga tau mas sampajang narekodin mau pacing digaga tau. Makanya orang sudah berwudu sebelum dia melaksanakan sholat. Tidak sah sholatnya kalau dia tidak berwudu. Doa itu boleh jadi tidak berwudu orang. Dia merigaga dia majin nih. Tapi kalau sholat mesti ini tuh ampai pak sampajangi adalah ibadah khusus yang dilakukan di hadapan Allah. Aja lalu tamilu cara makada namode atau angkat tahu makada ia sampajangi hakikina makwami namode di jama itu jadi masalah. Selamat tetap peri nadita aja lalu nadita sampajang. Apa ia tidak nadita sampajang berarti dia tetap peri nadita. Kenapa? Karena orang yang tidak sholat sudah tidak meyakini bahwa Rasulullah sebagai Rasul utusan Allah. Nasabak ia memetutu ia lengi okupong Allah Ta'ala. Ia umma dioleh pabu makan jaksa. Nabi Musa makan jak umatna. Maega malampi umurutna. Tapi umatna Nabi telah istimewa. Makai mapunco umurutna tapi pahalanya besar. Ya metutu nilo Nabi ta. Jangan malampi umurutna umatku pun. Makai mitala deh itu madosa. Bayangkan nih Pak antara 60-70 tahun. Ya ko umurutna umatna Nabi Musa angkat habis sisa butau. Ya ko angkat tahu tu Pak sisa butau adua iratu na boto ko paboto. Ya 800 tahun menjudi angkat umana Nabi taboto siratu tok digada tidak ada. Makanya ya kumapunci mulutna dia namenta iparisa ndak lama dihisap ndak lama proses pengadilannya kemudian dilipat gandakan pahalanya namodi na jamai na reko ale na pura ninaniakan pasti lolongannya pelang yaitu kanjanya yaitu ampai tu limannya ki madeci matero. Mudah-mudahan
niat kita ko dina ta sampa jamay kana tu nilodong atau mati epo tapas syukur na amalana iya di na suku na sabak mega tu pahala di na suku termasuk tolong abdi jama pa angka tau dia melo masampaja lo bisa pa ipu imam memuli lo mabaca do tapi materi baini na ko masigi matan mo nilo masigi kabatulan ni tama wate na masampaja ni ipu imam na silada taja ni berarti tamati masampaja sito man ne tede na melo masampaja memi lo moli ipu imam mabaca do tapi kami wate jadi tamati masampaja termasuk ibadah yang tidak sempurna sabak dia itu nak kata ini maka itu yang kita minta supaya Allah sempurnakan itu ampai dia itu yang mana ibadah suku pak pura ki masumba kadang kala ikhlas ki waktu ta masumba tapi madimun rimatu na jari nyawata ya rotai pura dibantu biasa ki maka tuh gatau dia ini sama terima kasih ya mau biasa nama dia cuma kinang kayak nasolani mako jawab kadang-kadang begitu tapi ketahuilah bahwa kadang kebaikan akhirnya akan diuji oleh Allah. Jadi itu ampai Pak Bu tetap istiqomah. Usahakan aja tak ada anuku deh. Jadi kepesan guru tak saya pakai sampai hari ini. Maka dia aku masuk bako aja munia kelima kada anuku memang tua beri aja. Nia kengi kada bawa ni titipan na mipo Allah Ta'ala pelatukan. Coba deh. Harta itu titipan. Ya aku masuk kita kada yak malingi. Non memang kebanggaan. Oh iya nih itu. Tapi ya ku ya rotasi dah kami maka dani titipan nami po Allah Ta'ala palatu. Tanya itu ya punah. Iya minaling mana po Allah Ta'ala untuk palatu madosa ko do palatu maka tidak bangga. Magai maka dah selesainya mana aku ko. Itu selesai. Yo poko makan iya nasabari itu bahaya. Ayeuna tu nama dari makan macigau tu iya mau tu dia nasi kola kini tanya iya ayeuna tu makan tu pak madari tak dengan palan tapi nareko nasarahkan maka dede amanah nami po Allah Ta'ala pelatu Allah memberikan kepada aku sebagai amanah saya akan lanjutkan begitulah sebenarnya tugasnya anggota dewan itu yang dari manusia orang itulah dia sampaikan kepada manusia magai pahala nama tandre nah sebab magai selain membantu sesama dia juga sudah menjalankan tugas yang telah ditunjukkan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Makanya mudah-mudahan di mana nge angkai hadere na cenningan ati tepung Allah Ta'ala. Penutup upasan ini wasiat saya. Ajak lalu ini natau rogila nareko angka lalan na bukaran ni tawe untuk maki buah deceng na degaga deceng ipiyok. Macila kalaka. Termasuk ini pembangunan macilate nareko buka imako panyite na degaga andilka. Namun 5 bumi rupiah, namun 10 bisa yang penting angka. Apa makanya gitu tolong di mas sumbangnya benih-benih, mas sumbangnya subuh-subuh. Alaki kota amal, tataro kumulata, sedekah subuh. Yana subuh si alis 51, yana subuh si alis 51. Lebih makanya itu daripada 101 subuh. Cicak 100.000 satu bulan, magai. Ya ko subuh-subuh ki mas sumbang, toli di lodong ngi malaikat subuh-subuh. Tapi ya ko cicak ni sulang, ya to kami cicak ni lodong ngi malaikat. Makanya kata to biasa makada donatur tetap. Oh, nah wajah 1 kali 1 tahun. Maka disiaga 100 sulang berarti 1.200.000 langsung na wajah tahu rugi. Magai selain bisa berkahnya setiap bulan didoakan oleh malaikat, ulang-ulang tahu wajah. Mereka tuh nasak akan aku mati, tanya nurusak aku mati. Tanya nurusak tak. Maka kenapa dikasih begitu setiap bulan? Supaya setiap bulan kita melakukan kebaikan, menjadi pak doang itu ya tuh. Makanya malaikat itu tersegena yang idalin nahi. Angkaro melosin ada hati waktu nama kemaja, begitu. Supaya malampi sungata magai orang yang seperti itu dipanjangkan umurnya. Ini panitia ilodongi ipung kepala lenga di Singapura kasih kepala piru muruk aja tali taruh-taruhkan hari kudina jadi masih itu ya ko jadi masih mati-mati tuh nih alhamdulillah. Tapi jago menjadi nih lakukan terus pembangunan magai nasabak barakatnya luar biasa Pak Bu itu tugagan nareko dece nih pamulai diberikan kemudahan kemudian saya minta makanya aku tapakin rengi masjid pakin rengi jangan kamu tahu melo pinrang yang bahan bangunan kamu makin reng biar tidak ada saldo pembangunannya paki mak bangun matar lo kumakadai minus investasi ya natu makanja apa namo 21 minus sumbangan teh o minus ni saldo berarti natu tahu wajaran indra na po Allah Ta'ala nanigi tahu wajaran indra na po Allah Ta'ala kulino maka Allah yang akan membayarkan utang-utangnya kelak di hari kemudian yaitu ampai babu makanya tu kumasigi bangun nakin makanya
Ya nangka panitia pakin lagi masih na tu panitia berhasil. Tapi aku mundur 300 juta, 400 juta apa bangga. Ya na tu panitia ipapik matu dun. Magai nasaba dia na bertambah pahalana teh. Pak ya aku mundur ko bangga dia na bertambah. Hanya 10 kali lipat tidak akan berubah. Tapi ya nak dati aku masih napi bertambah. Makanya ya aku makin rangi iwajar ngindran na pong Allah Ta'ala. Sebab magi namun dia sabu binasumbangan teh orang itu akan membayarkan utang-utang Allah. Ia nanti barakat. Makanya saya titip pesan untuk panitia pembangunan, usahakan ini masih nakin rangi. Pokoknya yang penting kami rutin rangi. Ya kung kamu mepin rangi bangun lima terus sampai jadi. Magi insya Allah angka dalekna ilodongi lori pong Allah Ta'ala. Di sinilah jalan untuk kita bisa meraih keberkahan kepada Allah. Saya kira ia no pangolongan memagi-magi napa baraka ipong Allah Ta'ala nasaba ia tu sidongan napa sidakai letian na tu dale ia kode na sidakata namo angka dale ta kolahun mahpus de tu di pano na rekode takibo rangilalan apa ia tu tangki pak oto palur binsinge 50 liter 50 liter bensin nalurang tapi magi na madar dia capur bensin ko Pertamina lawi Pertamina malisa bensin padahal angka bensin nalura 50 liter magi ko capu tangki na nalayar nasaba de gaga lala pulo ko tangki lo puet tamo ko tangki na oto maku mati tu pasti dak namo magi kan na dale ta kulo hunapus ko de takibo rangilala de tu na panoi ko ngala Ta'ala dale maku itu kalibarakan na jadi takibo rangilala jolo napai pasolo dale pa makade aling ngacibi wali ko 10 ya ko de tak deringi uli mundur ko tak pangalah makanya dia nak tahu masih makunruto dale na tapi ya nasidaka ilmu ya dale maku itu sidongan na konsepnya ya sange pasidaka wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.